Ya, shalom kekasih Tuhan. Jemaat GBI Keluarga Imamat Rajani Kota Bontang yang sangat-sangat saya kasihi, serta anak-anak rohani kami Jemaat GBI Pasar Baru Betania Ministry di Kota Jambi. Masih dalam suasana Paskah, suasana tempat di mana suatu peringatan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan kita sedang memperingatinya. Cuman sayang banyak orang Kristen yang cuma sekedar merayakan Paskah namun tidak memberikan kesan bahwa hidupnya hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terbukti apa? Orangnya tetap menjadi pesimis, dia tetap menjadi orang yang cepat putus asa, tinggal di dalam sifat-sifat dosa, hidup dalam keduniawian. Itu adalah gambaran orang-orang Kristen yang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saya percaya setiap kita pasti mengharapkan perubahan yang lebih baik dalam diri kita. Dan saya berdoa supaya jemaat boleh menyadari bahwa waktu Yesus bangkit dari orang mati itu adalah jaminan sebuah kehidupan yang lebih baik, karena Kristus mati dan bangkit dari antara mati memberikan keubahan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, itu harus jadi kerinduan kita. Di tengah-tengah banyaknya tantangan, tengah-tengah banyaknya pencobaan dan pergumulan, setiap kita harus belajar semakin hari semakin menyadari bahwa semua itu dipakai oleh Tuhan untuk memanggil kita supaya makin hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan Rasul Paulus sendiri sebelum dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupnya, dia harus mengalami satu fase, yaitu namanya mengenal Tuhan. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Tujuan Paulus untuk dia menjadi rasul Kristus, menjadi anak Tuhan, dia punya satu tujuan yang hidup yang luar biasa, yaitu dia mengendaki. Kata mengendaki punya tujuan, maksud, punya makna tekad, punya makna sebagai tujuan akhir. Nggak salah Anda pengen kaya, nggak salah Anda pengen terkenal, nggak salah Anda pengen sukses. Tapi buat apa sukses kalau hidup kita tidak bermakna? Buat apa sukses kalau hidup kita tidak berdampak? Dan salah satu cara yang membuat kita bisa berdampak dalam Alkitab mengatakan kita harus belajar punya tujuan hidup, tekad untuk mengenal Dia. Setelah engkau mengenal Dia, maka engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dapat mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, kata mengenal ini Bapak Ibu dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko. Kata ginosko adalah satu kata yang dipakai sebuah fase pengenalan antara suami dengan istri. Tidak ada dapat mengenal seorang istri selain suaminya, demikian juga sebaliknya. Dan bukankah Kristus dengan jemaat digambarkan seperti suami dengan istri? Dia menyebut kita sebagai mempelai wanita gereja dan dia mempelai pria gereja. Dan kita Wahyu mencatat ada perjamuan kawin anak domba, di mana dia akan menjemput saleh-salehnya sudah siap mempelai wanita gerejanya untuk masuk dalam perkawinan anak domba. Itu sebabnya kita sebagai gereja yang disebut sebagai mempelai wanita gereja harus belajar ginosko, mengenal Tuhan. Seperti seorang istri yang pengen mengenal suaminya, seperti seorang suami pengen mengenal istrinya, luar dan dalam dia kenali, wataknya, gaya hidupnya, caranya bicara, perasaannya, pikirannya, dikenali sungguh-sungguh. Dan itu membutuhkan yang namanya fellowship. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan buat kita. Kata fellowship, persekutuan, dalam bahasa Yunani menggunakan kata koinonia, yang punya pengertian seperti suami dengan istri yang telah menyatu, partnership. Nah, itu kata persekutuan, artinya menjadi satu. Bukan kayak berkata dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Itu koinonia, persekutuan, ada kemanunggalan di mana pikiran dan perasaannya melebur menjadi satu dalam diri kita. Nah, kalau itu sudah terjadi Bapak Ibu, maka kita akan dibawa kepada satu anestesis. Anestesis ada kuasa yang membangkitkan. Itu yang dimiliki oleh Yesus. Dia punya kuasa kebangkitan, betul-betul bangkit dari antara mati, punya kuasa di mana kita bisa mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Nah, sederhana dibilang keajaiban, mujizat. Belum pernah ada orang mati bangkit sendiri. Itulah keajaiban. Dan Tuhan pengen ketika engkau mengenal Dia, hidup kita nggak khawatir dengan pencobaan. Hidup kita nggak khawatir dengan penderitaan hidup. Hidup kita nggak khawatir dengan yang namanya mungkin Anda sedang merasa mati bagi diri sendiri, mengalah, ditindas, mungkin merasa dipojokkan, mungkin Anda merasa nggak bisa berdaya berbuat apa-apa. Kita sedang mati bagi diri sendiri. Bukankah tidak pernah ada kebangkitan tanpa kematian?
Kristus mengajak Anda untuk mengerti bahwa kuasa kebangkitan adalah keajaiban. Memang saya Tuhan tidak punya uang buat beli rumah. Memang saya Tuhan tidak punya uang buat beli mobil dan segala macam. Tapi jangan lupa Anda punya Yesus yang sanggup membuat keajaiban. Bayar pakai hati. Yang akan mengenal Tuhan, maka dia bawa ada persekutuan dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Memang mengalah itu menderita, kekasih Tuhan. Memang hidup kita penuh dengan pergumulan. Tapi ketika engkau mengerti kata kuasa kebangkitan, yaitu anastesis, ada satu kuasa yang dahsyat yang mampu membangkitkan kita dari penderitaan kita. Dan itu disebut dengan kemenangan iman dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Paskah ini menjadi bagian di mana saudara bisa melihat ada pengenalan yang makin karib dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, dan yang luar biasa engkau dibawa pada sebuah fase keajaiban di mana waktu kita merasa mati bagi diri sendiri, mati dari daya upaya kita, maka kuasa kebangkitan anastesis itu menjadi bagian yang luar biasa diberikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup Anda menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk kota di sekitar Anda tinggal. Tuhan memberkati, tetap semangat Paskah, menyertai saudara kekasih semua. Shalom, doa saya untuk Anda. Haleluya.